Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Sundari SPDSD selaku Kepala SD Jagoan 2, yang saya hormati Bapak Yudi Cahaya Hermawan selaku CGP Angkatan 11, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru anggota Dewan Guru SD Jagoan 2 beserta tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif oleh Bapak Yudi Cahaya Hermawan SPD CGP Angkatan 11. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala SDN Jagoan 2, acara yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir penutup. Untuk memasuki acara pertama, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alamiyatus Sholih Al-Fatihah. Makasih. Acara yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Sundari SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu SD Jagoan 1 dan Pak Kami juga Bapak Yudi Cahaya Hermawan selaku CGP Angkatan 11. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan rahmat dan serta hidayahnya kita semua pada pagi hari ini bisa berteman dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salam serta salam kami haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Bapak Yudi mengundang Bapak Ibu semua untuk diajak sosialisasi, menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk pertemuan ini yang ke-4 di bersama guru-guru ini diskusi yang kemarin, baik budaya yang ini pertemuan yang ketiga ini. Pak Yudi pasti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Di sini setelah saya baca diseminasi budaya positif ini, intinya menurut pemahaman saya Bapak Ibu, diseminasi ini intinya yang menginformasikan atau mensosialisasikan kepada kelompok atau individu atau banyak orang itu tentang budaya positif yang intinya kegiatan-kegiatan yang baik yang ada di sekolah, untuk guru bisa untuk siswa. Dan kegiatan-kegiatan baik itu apa ya? Mematuhi tata tertib, mematuhi tentang kedisiplinan
disiplinan kerja untuk siswa banyak sekali seperti tentang karakter ya, tentang karakter atau perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di sekolah dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mungkin dilarang di sekolah, sehingga nanti Bapak Ibu akan menyampaikan hal-hal yang bisa Bapak Ibu ketahui dan kita untuk bimbingan bagi siswa-siswa kita semua. Untuk lebih lengkapnya nanti biar Bapak Yudi yang akan menyampaikan, saya hanya memberikan ucapan selamat menjalankan tugas untuk hari ini dan selanjutnya. Semoga ilmu yang didapat Mas Yudi atau Kak Yudi bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Yudi Jaya Hermawan SPB selaku JGP Angkatan 11. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon teman-teman untuk membantu saya dalam satu jam ini, mohon untuk fokus terlebih dahulu ya. Terus demikian saya mohon untuk diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDM Jepul 2, Ibu Hajar Sundari SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jepul 2. Yang saya hormati rekan guru dari SD Jepul Kidul 1. Untuk pertama-tama marilah kita bacakan bersyukur kehadirat Allah SWT yang pada hari ini telah berikan kita kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Jepul 2 ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang semangat, dan dengan keadaan untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk murid-murid kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam telah tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya lebih-lebih besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Nah, untuk hari ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif di sekolah. Ya, lalu yang pertama, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini meliputi beberapa hal, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, untuk yang pertama, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya ulangi, berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tadi sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Lanjut. Untuk selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Itu ada 4 hal, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Untuk selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Yang selanjutnya, ilustrasi kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini penjelasannya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini intinya adalah mengajak murid. Ya, murid masih ada suatu ajakan dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini adalah membujuk murid. Ya, murid itu kalau dibujuk mungkin pertama berhasil, nanti lama-lama murid tersebut akan terbiasa dibujuk, akhirnya tidak bisa sesuai yang diharapkan, karena lama-lama anak tersebut sudah mengetahui polanya. Lanjut, ilustrasi kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini nyindir, ya, mengarahkan murid tetapi dengan sindiran. Ini juga kurang tepat. Lanjut. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku pemaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi menertibkan siswa atau mengarahkan siswa akan kesalahannya dengan dipaksa itu juga kurang efektif. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Berarti paradigma lama itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, teori kontrol ini adalah paradigma yang baru. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi istilahnya kita itu harus merubah mindset kita tentang sesuatu atau ketika melihat sesuatu atau paradigma kita ketika berhubungan dengan manusia lain. Untuk ini konteksnya adalah dengan anak-anak, ya, karena kita berada pada lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Paradigma stimulus respon kependekatan teori kontrol ini oleh Stephen R. Covey. Stimulus respon ini pandangannya seperti ini. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu teori lama itu memandang seseorang, kebutuhan kita dengan orang lain itu sama. Kebutuhan saya dengan Bapak Ibu guru ini saya anggap sama. Untuk teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi pandang anak jangan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita sadar bahwa kebutuhan anak itu berbeda dengan kebutuhan kita. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itu yang perlu dirubah dari mindset pikir kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena kita diciptakan memiliki pikiran masing-masing, ketika melihat sesuatu pasti memiliki penilaian yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang lama, stimulus respon. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang menyesuaikan atau menghargai pandangan orang lain terhadap dunianya atau pola pikir mereka tentang sesuatu, kita harus memahami, bukan memaksa orang lain untuk sama pandangannya terhadap kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk stimulus respon. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku anak. Ya, mungkin ada perilaku anak yang bagi bapak ibu kurang pas, tetapi mereka sebenarnya setiap berperilaku adalah memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk stimulus respon. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita itu yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Ya, diri kita yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan untuk dikontrol orang lain. Ya, Pak Arun
Arul ingin menggantungkan tangannya, biarlah Pak Arul sendiri yang bisa. Tidak ada orang lain yang bisa membuka kalau Pak Arul yang tidak mengizinkan. Itu ada membuktikan bahwa hanya tidak bisa mengontrol diri kita. Ketika Pak Arul menggenggam tangannya yang berisi sesuatu, mungkin orang lain bisa mempengaruhi untuk membuka sesuatu yang berharga di genggaman Pak Arul. Tetapi yang punya kontrol adalah diri Pak Arul sendiri. Ya, itu kebijakan Pak Arul untuk dibuka atau tidak sesuatu itu ditujukan kepada orang lain, itu adalah kontrol diri Pak Arul sendiri. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perlu kita sadari bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita lakukan hanya mengamati. Untuk mengontrol tidak bisa. Lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu stimulus respon. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini adalah kesepakatan bersama, konsensus itu. Ya, kalau dulu ada paksaan, sekarang adalah menciptakan kesepakatan bersama. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Itu teori lama. Kalau teori kontrol, model berpikir itu menang. Dalam diri kita itu kita selalu berpikir menang yang kita tentukan. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara menerapkan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ribet, ancaman atau dukungan. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berbuat sesuatu yang baik tetapi tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau dukungan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kita pada yang pertama ini yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, ya, yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu profil pelajar Pancasila yang berisi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tujuan kita bersama. Ada yang dari Ibu Primarier Program atau PIB ini dari satu organisasi ya. Nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Satu lagi dari keterampilan hidup atau life skill. Satu, dapat dipercaya. Dua, lurus hati. Tiga, pendengar yang aktif. Empat, tidak merendahkan orang lain. Yang terakhir, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Di antaranya ini, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Ya, lanjut. Saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Untuk bertahan hidup, otomatis makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bahan pokok kita ini. Ya. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu merasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dilihat. Untuk kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Untuk kesenangan, itu bermain, humor, tertawa. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam berperilaku ini ada 2 yang mempengaruhi, yaitu dari pengaruh ekstrinsik atau dari luar. Yang kedua adalah intrinsik atau pengaruh dari dalam diri. Ini motivasi manusia dalam berperilaku. Untuk yang pertama, dari motivasi intrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya otomatis dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilaku manusia yang dari luar ini, 2 ini yang mempengaruhi. Kalau tidak takut akan hukuman, yang ini dapat imbalan. Untuk motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi yang timbul dari dalam diri, aku ingin menjadi seperti apa, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik ini timbulnya dari dalam diri kita masing-masing. Harapan saya, kita semua dalam berperilaku mengacu pada motivasi yang intrinsik. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang pertama, hukuman, ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi, terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sifat guru selalu memonitor murid. Ini untuk konsekuensi. Ya,
Jadi sudah terencana, tetapi murid masih tidak nyaman, dan guru selalu mengawasi atau memonitor. Untuk yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan kita tuju adalah poin yang ketiga ini, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah. Ada penghukum, ada pemantau, ada manajer, dan ada posisi teman. Pertama, contoh posisi kontrol guru. Ini masalah adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini adalah masalah-masalah yang ringan, ya, yang masih bisa ditoleransi dan yang ini kalau kita sebagai pendukung posisi kita, ya, kita dengan cara ini hormat pada bendera selama 30 menit. Itu berarti kita dalam posisi pendukung. Seandainya Bapak Ibu siswanya saat upacara tidak menggunakan atribut, terus disuruh hormat pada bendera selama 30 menit atau 15 menit, itu posisinya Bapak Ibu adalah sebagai pendukung. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berarti yang dikatakan Bapak Ibu ketika menjadi posisi sebagai pembuat rasa bersalah adalah ini. Berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu kalau ini urusannya atribut, ya, memberitahu tentang penggunaan atribut saat upacara. Kamu selalu saja begitu dan kamu mengecewakan Bapak Ibu. Ini posisi kita, posisi kontrol guru adalah membuat rasa bersalah. Ya, lanjut. Ini sekarang yang posisi teman. Ini ajakannya kalau Bapak Ibu guru posisi kontrolnya sebagai teman itu seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja, ya. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai diulangi seperti ini lagi, ya. Nah, itu seperti teman. Berarti ketika ada siswa tidak memakai atribut, Bapak Ibu guru mengatakan pada siswanya, ya udah, tidak apa-apa untuk kali ini, besok jangan diulangi lagi, ya, minggu depan. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai teman. Dan selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Ini memantau. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini lebih luas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini Bapak Ibu sifatnya berdialog, ya, lebih luas. Dan ini berarti Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Ini adalah pertanyaan yang tadi, ya, kita mencoba untuk
menggali pemahaman Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol apakah aku? Jika seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya apa? Bagian kelima, penghukum sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Silakan dibuka. Ya, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, Bapak Ibu, pertanyaan kedua yaitu posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar kelakuannya. Penghukum. Ya, siapa? Ya, betul. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer atau pemantau atau teman? Yang betul apa? Manajer. Ya, betul. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Berarti apa? Teman. Oke. Ya, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Pemantau. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memahami 5 posisi kontrol itu tadi. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tidak atau bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Saya lanjut. Kalau peraturan kelas itu satu arah, ya sudah dibuat sendiri oleh guru atau oleh komunitas guru atau lembaga tanpa melibatkan peserta didik. Itu peraturan. Nah, ini adalah cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja yang penting pasti, sedikit saja yang penting pasti. Jadi tidak usah macam-macam, sedikit saja yang penting pasti dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Selanjutnya, sebelum saya berlanjut, jadi keyakinan kelas adalah gambarannya, karena kita ini saya sudah kedua kalinya ini yang CGB pertama dari India, sudah teman-teman saya kira sudah tahu untuk gambaran dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kita bersama siswa ya membuat keyakinan bersama, yaitu dengan mengumpulkan masukan-masukan atau pemikiran dari
semua siswa yang di kelas kita. Nanti kita ambil yang sesuai dengan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah kita. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, jadi ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi segitiga restitusi ini suatu proses. Jadi dialog, kita berdialog dengan murid untuk memecahkan masalah murid secara bersama-sama. Ya, jadi nanti yang membuat masalah adalah murid, yang mencari solusi adalah murid, tetapi dengan bimbingan dari guru. Intinya seperti itu. Segitiga restitusi. Tidak kita yang memberikan solusi masalah tersebut, tetapi murid tersebut memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Akan tetapi di bawah kontrol kita, tetap di bawah arahan kita. Apalagi target kita atau siswa kita ini masih kecil, pasti harus banyak bimbingan untuk menemukan suatu jawaban atau solusi dari masalahnya sendiri. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang berbuat salah itu adalah bagian dari proses belajar. Ya, kita setiap hari temui masalah-masalah di sekolah kita. Nanti mudah-mudahan setelah ini kita bisa memberikan solusi bersama dengan cara restitusi. Jadi mengajak anak berdialog dan menemukan solusi dari permasalahannya. Tahap pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu suatu kewajaran atau wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata yang digunakan saat menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menstabilkan identitas, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Saat anak melakukan kesalahan, tahap pertama dari Bapak Ibu adalah berdialog ini dulu. Ya, jadi misalkan kita ambil yang kemarin Mas Novan. Kita panggil Mas Novan untuk menghadap kita di kantor atau di ruang Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu nyaman untuk Bapak Ibu dan anak tersebut berdialog. Yang pertama adalah sapa anak kita dengan ramah, tenangkan dulu anak yang memiliki permasalahan tersebut. Ya, kedua-duanya tidak apa-apa, tenangkan dulu mereka. Nanti setelah itu ambil yang memiliki kesalahan tadi. Caranya seperti ini.
Ya, caranya seperti ini, yaitu Mas Nova berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Bapak Ibu guru dulu juga pernah berbuat kesalahan juga. Nah, kita stabilkan dulu. Ya. Nah, nanti setelah menstabilkan identitasnya, anak merasa lebih tenang, ya kita kuatkan. Setelah itu kita menuju ke tahap yang kedua. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kebutuhan tadi, Bapak Ibu, tadi di depan ada 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika ada anak berbuat kesalahan, jadi ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Alurnya tadi ke sini, kebutuhan dasar tadi ada 5. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, berarti ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu yang ada di pikiran kita. Itu yang perlu dicari. Jadi validasi ini yang pertama adalah menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ini, kamu patut bangga karena telah melindungi hal penting buatmu. Ya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan. Intinya untuk validasi tindakan ini yang muncul pertama adalah apa? Alasan melakukan suatu perbuatan atau kesalahan. Ya pasti nanti ketika Bapak Ibu menanya siswanya yang bersalah tadi, menanyakan suatu alasan, pasti akan menjawab alasan tersebut, yaitu nanti akan mengarah ke 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya. Untuk selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi tujuan akhir dari restitusi tadi adalah motivasi intrinsik. Jadi mendidik siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi bukan dari pengaruh luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ya, ini adalah kalimat, contoh-contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menanyakan keyakinan. Ya, di tahap restitusi yang paling akhir. Ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh kasus. Galih menghadiri kegiatan sholawatan tadi malam. Oleh karena itu mengakibatkan Galih bangun kesiangan. Galih berangkat sekolah dengan tergesa-gesa karena sudah terlambat sekolah. Demikian, nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan videonya dari skenario kasus tersebut.
Ini adalah ilustrasi atau sebenarnya kasus anak membuat kesalahan, yaitu terlambat sekolah. Gambarannya seperti tadi, ya. Dan yang video selanjutnya ini adalah bagaimana bapak ibu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, silakan diputar. Waalaikumsalam. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk hari ini. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa? Saya sangat memahami Pak. Soalnya tadi malam saya akan disuruh melakukan saya di 12 tahun. Kalau masih ingat, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan yang masih ada kenal seperti itu. Nah, ternyata kamu tahu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, nama saya Nila. Dulu saya akan bisa saksi itu dan begitu saya akan Baik, kami apresiasi jawabmu dan kamu tadi istirahat. terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini adalah contoh restitusi penanganan kasusnya dengan cara restitusi. Jadi ketika ada siswa melakukan kesalahan, kita panggil untuk menemui kita di tempat yang telah panjenengan sediakan. Ya, bisa di mana saja ya, panjenengan nyamannya di mana untuk berdialog bersama tersebut. Ya, jadi kita mulai dari tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi adalah skenario-nya yang saya bercakapan dengan Mas Karim. Ya, jadi yang pertama stabilkan identitas. Kita sapa anak dengan ramah, terus kita tanya mengapa anak tersebut kita panggil untuk menemui kita di kantor. Ya, anak tersebut akan menjawab seperti ini. Ya Pak, saya terlambat karena anak tersebut pasti sudah mengetahui kesalahannya. Ya, dengan otomatis itu ketika anak berbuat salah, pasti sebenarnya anak tersebut sudah mengetahui kesalahannya. Nah, terus yang kedua, tugas berat ini validasi tindakan. Ya, jadi anak itu merasa dikuatkan dulu hatinya, dikuatkan dulu, jangan tambah jatuhkan, dikuatkan dulu. Ya, nah ini contohnya ya tadi. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk baik itu untuk apa? Untuk menguatkan hati anak ini yang sedang bersalah tadi. Tapi ini tanyakan alasannya. Namun setiap tindakan kita
pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu terlambat? Nah, nanti anak akan menceritakan alasannya ketika anak itu kok bisa terlambat, atau ketika anak tersebut melakukan kesalahan, mungkin tidak mengerjakan PR atau tadi tidak menggunakan atribut. Pasti anak tersebut akan menceritakan alasannya tersebut. Ya, kalau paradigma yang dulu itu kan Yahud yang tidak pakai sepatu hitam, ya udah langsung pakai kresek. Itu saat saya dulu sekolah. Saya terlambat disuruh ngarang di lapangan selama 3 jam pelajaran. Saya terlambat langsung berdiri di lapangan tanpa ditanya alasan saya terlambat. Bahkan saya pernah terlambat hanya 3 menit, sampai gerbang ditutup saya izin mau masuk ya boleh. Pernah juga tanpa ditanya alasan saya terlambat. Padahal jarak sekolah saya itu 15 kilo dari rumah. Dan selama 15 kilo itu kan juga banyak sesuatu hal atau tantangan pastinya di jalan. Ya, dari kendaraan. Padahal kita sudah berusaha untuk berangkat pagi. Nah, tapi kalau paradigma sekarang, ya, dalam budaya positif ini seperti tanyakan, anak diajak berdialog, berdiskusi tentang suatu masalah yang terjadi. Ini nanti juga akan berdampak pada anak akan semakin dewasa, ya, dalam mencari solusi-solusi permasalahan. Setelah Bapak Ibu tahu alasannya, nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Otomatis Bapak Ibu ketika dalam tahapan ini sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, dalam ulangan restitusi ini, jadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nanti baru bisa di restitusi karena sudah ada kesepakatan bersama di depan. Nah, ini menanyakan sampai akhir ya, terus kita langkah baiknya apa? Mengapresiasi anak. Ya, ini sambil menggali tadi anak untuk mencari solusi. Ini yang perlu dialog baca, Bapak Ibu sebenarnya. Karena apa? Kita tidak boleh mengarahkan langsung atau memberi arahan langsung. Jadi solusi tersebut bukan dari kita, dari anak. Ini diskusinya sebenarnya panjang, ya, tergantung masalahnya. Jadi di sini kita menggiring anak untuk mencari solusi dari permasalahan tadi sampai ketemu solusinya tersebut. Dialog terus, dipancing, diarahkan, dibimbing sampai anak menemukan jawaban akan masalahnya tadi. Ya, kalau ini contohnya, nah, ini, nah ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Anak menjawab, ya Pak. Dia nanti akan menemukan beberapa solusi. Yang pertama, dia akan minta maaf dengan sendirinya. Yang kedua, dia akan berusaha memperbaiki dirinya. Ketika tadi kasus Gale, sholawatan nanti juga akan pulang lebih cepat. Yang ketiga, dia akan berusaha untuk memperbaiki tadi masalahnya, yaitu datang dengan tepat waktu. Ya,
setelah itu Bapak Ibu apresiasi akan solusi yang diberikan anak tersebut. Saya lanjut dengan sesi tanya jawab dari seluruh materi ini, ya teman-teman, atau mungkin akan berbagi kasus atau pertanyaan kepada saya, ya nanti akan coba kita bicarakan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sedikit mungkin pertanyaan dari saya. Kebetulan kemarin baru saja ada kasus anak yang tukaran, berantem. Jadi ketika terjadi seperti itu, terkadang di pikiran kita tidak sempat untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi karena situasinya sangat anak yang ngamuk terus yang tantrum, kita tidak sempat memikirkan untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi akhirnya kita tidak melakukan itu. Kemudian apa ada langkah yang lebih efektif selain segitiga restitusi itu mungkin ya, untuk menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti contohnya tukaran, tadi bahasa Indonesia bertengkar tadi. Kemudian yang kedua, apakah saat ini untuk pemberlakuan hukuman itu memang benar-benar tidak bisa dilakukan, karena ada beberapa anak yang jika diberlakukan restitusi itu mungkin tidak mempan. Jadi apakah mungkin masih bisa dilakukan seperti itu? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit dari Bu Yanti. Yang pertama, tadi segitiga restitusi bisa berjalan ketika anak dalam posisi sudah tenang. Ya, kalau belum tenang, kita tidak mungkin bisa merestitusi. Jadi ini bisa berjalan itu jika posisi anak sudah tenang terlebih dahulu. Tidak seketika ada masalah terus kita selesaikan tahap 3, 1, 2, 3 ini enggak. Boleh besoknya. Ya, ini menurut saya, pada saya seperti itu. Karena apa? Kalau masalahnya kan berantem kan agak berat, emosi anak pasti tinggi. Jika seketika itu kita restitusi, belum tentu bisa, karena anaknya masih dalam kondisi belum stabil emosinya. Apalagi anaknya tantrum, ya tadi mungkin ada kebutuhan, pasti tidak mungkin 5 kebutuhan dasarnya tadi ada yang tidak terpenuhi. Itu yang perlu kita cari kan di situ. Apa ya yang latar belakang anak tersebut berbuat seperti itu atau tantrum? Ya, bisa digunakan ini ketika tenang. Jadi Bu Yanti ketika berantem itu ya fokusnya ke penenangan diri anak terlebih dahulu. Ketika anak sudah tenang, anak sudah nyaman, emosinya sudah stabil, nanti Bu Yanti bisa melakukan dialog. Yang kedua, tadi hubungannya dengan pemberlakuan hukuman. Pak, apakah ketika sudah melakukan segitiga restitusi terus anak itu bebas dari konsekuensi? Ya, kita bilangnya konsekuensi. Ya, itu tidak bebas. Konsekuensi tetap ada untuk memberikan suatu pelajaran dari anak. Kalau hukuman kan tadi searah. Kalau konsekuensi kan sudah kita sepakati sebelumnya tadi melalui keyakinan kelas tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, adanya segitiga restitusi ini, anak terus nanti setelah itu bagaimana Pak? Itu tindak lanjutnya adalah itu
kita menjalankan konsekuensi atau kesepakatan bersama tadi. Ketika anak melakukan kesalahan apa, sudah disepakati bersama dengan guru dengan catatan konsekuensi yang positif. Ya, apalagi kita anak SD yang lagi aktif-aktifnya inginnya bermain terus. Saya tambahi lagi tadi segitiga restitusi ini kita juga melihat kasusnya, Bapak Ibu. Tingkat kasusnya. Kasus kan ada yang kasus ringan, terus sedang, terus berat. Kalau sudah ranahnya kriminal tingkat tinggi atau berat, otomatis semua ini nanti kita tidak bisa jalankan atau lakukan. Nah, terus bagaimana Pak kita? Langkah kita dalam posisi itu ya adalah memberikan pendampingan saja kapasitasnya. Karena apa, nanti ketika sudah kriminal berat, otomatis kasus itu yang menangani adalah pihak yang berwajib atau kepolisian biasanya kan. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Yang mendampingi anak yang bermasalah tadi, menguatkan, ya. Itu kemampuan kita nanti hanya sebatas itu, berdialog untuk menguatkan anak tersebut. Ya, itu tanggapan dari saya. Apakah masih ada pertanyaan tadi? Dan cukup. Jika Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, saya menuju ke slide yang terakhir, yaitu penutup. Ya, ini penerapan budaya positif bagi guru merupakan keharusan. Seorang guru hendaknya selalu merefleksikan posisi kontrol pada dirinya, sehingga dapat mewujudkan budaya positif untuk menciptakan murid yang berkarakter baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif ini juga merupakan fondasi untuk suatu lembaga pendidikan. Karena apa, Bapak Ibu? Kita di sekolah sudah sepatutnya, sudah seharusnya mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, ketika budaya positif ini sudah berjalan dengan baik, maka lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah kita ini nanti juga akan menjadi sebuah lingkungan yang memiliki dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Pada akhirnya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan saya di hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Jebolet 02, Kecamatan Mandoyoso, Kabupaten Pati. Dari saya, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi budaya positif ini tadi banyak kesalahan atau kurang lengkap, bahkan jauh dari sempurna. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku atau tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah.